Ini asli puas saya megang raket ini. Buat main power, speed, control berpadu dengan baik. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket dari brand Gleats. Ini adalah brand terbaru yang kabarnya sih ini brand dari Indonesia teman-teman. Terlihat dengan jelas di sini teman-teman, di bagian konnya ada logo bendera Indonesianya. Dan raket Gleats ini kemarin udah saya unboxing teman-teman. Buat kalian yang belum lihat video unboxingnya, spesifikasi kosongannya pun juga pandangan pertama saya serta karakter raket ini seperti apa sih batangannya, itu sudah saya jelaskan di video unboxing kemarin. Dan itu saja kali ini kita bakal bahas terkait feel pemakaian, yang saya bisa bilang raket ini jadi rekomendasi baru buat kalian yang pingin dapetin feel swing mirip banget dengan Astrock 3DG ST, pun juga raket dari brandnya RS yang populer, RS Octagon teman-teman. Yang saya bisa bilang tuh feel raketnya perpaduan antara feel power, speed, dan kontrolnya itu bener-bener ngeblend banget, bersatu dengan baik banget. Dan kerennya teman-teman, raket ini hanya dibanderol di harga 300 ribuan. Nah, ini adalah raket Gleats di series Ethereum 2.0. Seperti apa penjelasannya nanti bakal kita bahas teman-teman sampai tuntas, jadi jangan skip videonya. Oke, kita balik lagi bahas untuk raket Gleats di series Ethereum 2.0. Nah, walaupun saya sempat kecewa ya dengan performa raket Gleats di seri Minions 88 Play yang belum saya sempat coba tapi sudah patah, dan kayak ini tuh bener-bener jadi obat dari seriesnya Gleats. Brandnya sama, harganya pun sama, tapi performanya bener-bener jauh berbeda. Ya, Gleats Ethereum 2.0 ini buat saya pribadi sih bener-bener jauh lebih baik performanya dari 88 Play. Dan raket ini udah kayak ya sempurna lah. Baru megang dua raket dari brandnya Gleats, yang 88 Play penuh kekecewaan, dan megang raket ini Gleats Ethereum 2.0 bener-bener langsung dibuat puas banget dengan performanya. Nah, kalau spesifikasi kosongannya kemarin yang udah kita bahas di video unboxing, kan raket ini beratnya 4U, kemudian max tensionnya di 35 lbs, pun juga balance point-nya head heavy, kemudian flexnya medium. Sebetulnya ini yang kurang pas aja di flexibility-nya aja. Kalau ini flexnya lebih ke stiff teman-teman ya. Kakunya kerasa banget, kayak di 80%-an. Jadi nggak medium-medium banget. Bahkan ini bisa disandingkan dengan raket 3DG ST yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian ada Octagon 11. Kemudian Yonex R Saber 1 Feel itu juga bisa disandingkan dengan raket ini. Shaftnya cenderung ke medium stiff ke stiff. Pun juga ada yang raket yang beberapa waktu lalu saya simpulkan jadi andalan saya terbaru, yaitu Lining Tectonic 1. Raket-raket yang saya sebutkan pun juga termasuk ini adalah kategori raket yang shaftnya responsif semua, medium stiff ke stiff semua. Dan itu salah satu raket-raket dengan karakter shaft yang saya suka teman-teman. Nah, setelah tersetting seperti ini teman-teman, ini grip bawaannya saya buang, saya ganti dengan grip handuk kesukaan saya. Kemudian saya pasangin senar pakai Yonex BG66 Brilliant. Di kosongan dia 4U, setelah tersetting seperti ini, raketnya berat total di 90 gram. Ya, kategori pas ke berat. Dan bersyukurnya, balance point raket ini tuh setelah tersetting seperti ini hanya ada di 297 mm. Kategori head heavy balance. Makanya saya tadi bilang raket ini cenderung karakter feelingnya mirip banget dengan swing raket Yonex yang 3DG ST teman-teman, yang dulu pernah saya review juga, yang dulu saya suka banget dengan karakteristiknya. Walaupun mungkin ya karena harganya terlampau jauh banget, tiga kali lipat ya, tiga kali lipat, dengan material yang berbeda, pun juga kontrol produksi dari brand besar dan brand kecil ya. Performa solidnya pun juga performa mewahnya sih memang kalah, tapi ini jadi alternatif yang lebih murah tapi feeling swingnya nyaris sama. Apalagi raket ini kan saya pasangin dengan BG66 Brilliant ya. Jadi kan otomatis raketnya itu performanya jadi sempurna. Kemarin saya tarik di 28 lbs. Kita coba dengerin hitting sound-nya dulu ya. Yang saya bisa bilang sih hitting sound raket Gleats Ethereum 2.0 ini termasuk mewah.
Ya, walaupun inknya nggak panjang, tapi dengan material yang ada di raket Ethereum 2.0 yang katanya Japan HM Graphite ya. Jadi dia memang high modulus graphite, ada campuran graphite-nya. Nyaringnya cukup keluar, tapi inknya kurang panjang. Beda halnya memang kalau misalnya kita bandingkan dengan Tectonic 1 yang dia memang high carbon, dia full carbon, dia lebih nyaring. Tapi tarikannya ini lebih kencang, bisa lebih kencang di 35 lbs. Kalau Tectonic 1 itu kan dia cuman di 27 lbs kalau nggak salah ya. Jadi dengan campuran graphite itu, karbonnya nggak murni, secara performa pantulan, performa senarnya pun memang kurang bagus, tapi dia lebih kuat. Perbedaannya dengan Tectonic 1 itu yang dia high carbon, karbon murni, tarikannya rendah, tapi performa senarnya ketika dipasangin di raketnya itu jauh lebih asik lah. Mukulnya itu, pantulannya di ketika mukul shuttlecock itu benar-benar berbeda feelingnya. Tapi kalau teman-teman bukan review raket sih nggak bakal sedetil itu mikirin ketika pakai raket-raket yang kalian pakai sih teman-teman. Jadi ini nyaman, Tectonic 1 nyaman, dan beberapa raket yang saya jadikan andalan pun nyaman. Nah makanya tadi di awal saya bilang Gletsch Ethereum 2.0 ini benar-benar jadi obat ketika kemarin saya sakit dengan patahnya 88 Play Minions dari brandnya Gletsch juga. Ini benar-benar jadi obat. Karena saya bisa bilang ini bakal bisa jadi alternatif main power ketika saya ingin main dominan di belakang. Kalau ketemu kawan yang pinter main di depan gitu, naruh-naruh di depan, kita tinggal nembak, ini salah satu alternatif yang bagus. Raketnya udah kategori ke arah berat 90 gram, tapi BP-nya nggak terlalu tinggi. Jadinya feel all-round-nya bener-bener nyaman teman-teman. Buat smash ada powernya, buat main speed bener-bener enak di tangan saya, nggak ada yang tekor. Ini yang komen-komen tadi ya? Gimana kabar? Alhamdulillah. Waduh.
suruh nyemes. Nah itu tadi teman-teman, potongan pertandingan ketika saya pakai raket terbaru dari Gletsch Ethereum 2.0, yang mana ini adalah brand dari Indonesia teman-teman. Bisa dibilang ini wajib diapresiasi. Dia mau memproklamirkan bahwasanya dia adalah made in Indonesia, tapi performa raketnya benar-benar memuaskan. Ini asli, puas saya megang raket ini. Buat main power, speed, control berpadu dengan baik. Apalagi dengan karakteristik frame raketnya yang lancip teman-teman, yang mirip dengan Octagon 11 Smash ataupun Octagon 21 Proof. Ini karakteristiknya mirip banget. Lebih dekatnya sih memang karakter swingnya mirip banget dengan Yonex 3D GST, yang secara powernya bener-bener dapat banget. Ketika saya melakukan smash itu menghujamnya dapat, tapi dengan karakteristik shaft yang rada cenderungnya lebih ke kaku teman-teman, memang butuh effort yang lebih besar. Tapi ketika kita mukul tuh mantap banget rasanya, solidnya dapat banget. Das, apalagi ditambah dengan senar yang performanya baik, performanya oke, BG66 Brilliant, otomatis performa raketnya jadi sempurna banget teman-teman. Mungkin sih catatannya untuk performa yang agak sulit sih buat saya pribadi sih lebih ke defense ya, terutama karena shaftnya kaku. Kemudian beratnya udah kategori ke arah berat, jadinya memang buat defense sedikit butuh effort, butuh tenaga yang lebih banyak. Tapi di sisi lain dengan shaft stiffness raket ini yang medium stiff ke stiff teman-teman, akhirnya itu kontrol defense-nya lebih dapet sih. Misalnya kita mau naruh defense tuh mau ke atas emang agak berat, tapi ketika kita mau naruh defense-nya itu lebih presisi, arah pukulannya tuh lebih bagus. Salah satu kelebihan shaft yang kaku kan seperti itu teman-teman, akurasinya lebih dapat. Dan itu yang saya rasakan dari raket Gletsch Ethereum 2.0 ini. Tapi lagi-lagi ya, buat kalian yang nggak biasa dengan karakteristik shaft raket yang kaku, medium stiff ataupun stiff teman-teman, pasti pakai raket ini bakal butuh adaptasi. Tapi buat saya pribadi yang dari dulu memang kecenderungannya itu suka dengan karakteristik shaft raket yang medium stiff ke stiff, pakai raket ini bener-bener dapat banget sih. Powernya dapat, agresifnya dapat, jadi main cepetnya juga oke banget. Defense kontrolnya dapat lah, naruh bener-bener nggak khawatir karena presisi banget. Apalagi buat drive cepatnya, raket ini juara banget. Di harga 300 ribuan ini jadi alternatif baru buat kalian yang mau nyari raket power dengan karakteristik shaft yang kaku, stiff, medium stiff ke stiff, 80% lah kekakuan shaftnya. Ini terjangkau banget, tapi feeling swingnya enak, nyaman, dan sangat worth it dengan tenaga-tenaga pemain berkembang mahir yang memang sedang nyari raket yang survive dengan gaya main pemain-pemain berkembang ya. Ataupun juga yang mahir-mahir, tenaganya medium ke atas gitu, medium ke gede banget, saya rasa raket ini bakal worth it banget. Dengan harga 300 ribuan, saya kasih poin nilai raket ini 9.0. Serius, ini enak banget. Walaupun belum sempurna karena memang sedikit berat di tangan saya, jadinya ya buat mainnya itu butuh tenaga lebih banyak sih. Lebih nyaman di Tektonik 1 ataupun Arsaber 1 Feel, itu lebih nyaman di tangan saya. Tapi secara performa secara keseluruhannya ini worth it banget. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.